سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala alaihi salatu wassalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, Ibu, jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa mujalasah bertemu bertatap muka di majelis dan di masjid ini dalam rangka pengajian umum Thalabul Ilmi, sebagaimana majelis ini diberi nama Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan sepulang kita dari tempat ini, sepulang kita dari majelis ini, dari masjid ini, kita mendapatkan oleh-oleh yang berupa ilmu, terutama ilmu yang akan kita bahas mengenai seputar ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Ikhwanillah, sebagai pembukaan kita berikan waktu 10 menit Ustaz Farid Dai untuk menyampaikan mukadimahnya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan dialog. Silahkan bagi antum untuk menyimak dengan saksama. Saya berikan kepada Ustaz waktu 10 menit untuk memberikan pembukaan pada kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, meskipun hujan cukup deras, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa mendatangi masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan siapa saja yang secara istiqomah menapaki jalan beliau. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, umat terakhir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemuliaan, sehingga dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut umat Islam bisa membalap umat-umat sebelumnya. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita umat Islam
dengan umur kita yang relatif pendek. Dalam sebuah riwayat disebutkan a'maru ummati mabaina khamsina ila sittin, umur umatku antara 50 sampai 60 tahun. Dengan umur yang relatif cukup pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali bonus kepada umat Islam, memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Salah satunya adalah Allah memberikan kepada kita mawasimul khair, musim-musim kebaikan, yang mana amal perbuatan hamba akan dilipat gandakan di musim tersebut. Salah satu musim kebaikan yang sangat agung yang tentunya kita tunggu-tunggu adalah musim Ramadan, adalah bulan Ramadan, yang dalam sebuah hadis dikatakan qad ja'akum syahrul Ramadan fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tamu yang agung ini perlu kita sambut dengan sambutan yang maksimal, dan insya Allah sambutan yang paling tepat yang kita gunakan untuk menyambut bulan yang mulia ini adalah menyambutnya dengan persiapan ilmu, yaitu kita mengilmui ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan supaya kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Dan ulama mengatakan bahwa sebagian ilmu hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Artinya setiap muslim tertuntut untuk mempelajarinya, tidak peduli gender, tidak peduli kasta, tidak peduli status, wajib selama dia sudah akil dan balik, maka wajib untuk mempelajarinya. Ilmu ini dinamakan dengan ilmul hal, yang salah satu dari cangkupan ilmul hal adalah ilmu yang dengannya seorang muslim bisa mengesahkan ibadahnya, yang salah satu ibadah yang besar dalam hal ini adalah ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan sedikit mengupas tentang hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Barakallahu fikum. Maka saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, demikian mukadimah dari Ustaz Farid bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin. Sebagian ulama salaf mengatakan salah satu ilmu yang fardhu 'ain adalah ilmu berkaitan dengan amal atau ibadah yang tadi diadakan. Termasuk kita kali ini, kita hendak menghadapi bulan Ramadan, maka wajib atas kita untuk mengetahui pernak-pernik atau ilmu berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, ya puasa, ya tarawih, ya zakat, ya lain sebagainya. Coba dibilang berkaitan dengan itu, insyaallah materi kita akan dialog kita seputar tentang puasa, ya tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Saya akan mulai bertanya kepada Ustaz Farid mengenai hukum dari shaum Ramadan, bukan hukum wajib dan tidak bisa. Yang kita tanyakan mengenai makna hadis tentang idza dakhala syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, dalam ayat pintu-pintu rahmat ya, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ada banyak orang yang memahami itu, Ustaz. Saya sering sekali itu tidak dalam mahasil jenazah. Jadi sampai banyak orang memberikan anggapan pokoknya kalau orang itu mati bulan Ramadan, apapun dan bagaimanapun sebab matinya dia masuk jannah. Bagaimana tentang hadis ini yang dimaksud dengan futihat abwaabus sama wa ghaliqat abwaabul jahannam? Terkait hadis yang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, pintu-pintu surga ditutup dan pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam amalan
yang mana pahalanya sangat besar sekali, yang dengan amalan tersebut dan karunia Allah Subhanahu wa taala seorang hamba berpotensi besar untuk bisa masuk ke surga. Begitu juga di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan di mana seorang hamba menahan hawa nafsunya, baik nafsu yang terkait dengan makanan ataupun nafsu yang terkait dengan seksual. Dengan puasa syahwat seseorang bisa terkekang, yang dengan itu maka potensi dia untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat ini sangat sedikit sekali. Bukan berarti setiap orang yang meninggal di bulan Ramadan lalu kita hukumi dengan husnul khatimah, tidak seperti itu, kecuali kalau memang dia termasuk orang yang selama hidupnya beramal soleh. Adapun kalau orang ya sholat juga tidak, puasa juga tidak, apabila meninggal di bulan Ramadan tidak bisa kita katakan oh dia orang yang matinya secara husnul khatimah. Ulama mengatakan al khawatim mirathu sawabik. Ending seseorang itu adalah akumulasi, kumpulan dari perjalanan hidup dia sebelumnya seperti apa. Sehingga amal soleh itu sebuah keharusan. Ketika seseorang tidak beramal soleh, ya meninggal di bulan Ramadan, di bulan apapun, di tempat apapun, maka itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Dalam hadis disebutkan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya berlambat-lambat, nasab pun tidak bisa mempercepat dia. Artinya amal soleh ini sebuah keharusan. Wallahu a'lam. Ya, satu pertanyaan lagi saya sampaikan kepada jamaah. Bagaimana hukumnya orang puasa tapi nggak sholat? Terkait dengan hukum orang puasa tapi tidak sholat, ini kembali kepada hukum orang meninggalkan sholat itu sendiri. Hukum meninggalkan sholat ada dua kondisi. Kondisi pertama, orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka yang seperti ini ulama sepakat ini bukan orang muslim. Artinya semua ulama ijma' bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa, kewajiban sholat, maka dia bukan orang muslim, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai orang muslim kecuali kalau baru masuk Islam atau tinggal di daerah yang jauh dari akses keilmuan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia masih mengakui kewajiban sholat, hanya saja dia malas untuk mengerjakan sholat, ogah-ogahan untuk mengerjakan sholat, maka yang seperti ini ada dua madhab di kalangan para ulama. Tiga madhab diantaranya adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik bin Anas, dan madhabnya Imam Syafi'i. Orang yang seperti ini masih dihukumi sebagai orang muslim tapi fasik, sehingga puasanya tetap dianggap sah dan masih berpahala, meskipun di sisi yang lainnya dia juga dosa besar karena meninggalkan sholat. Adapun madhabnya Imam Ahmad dalam hal ini, orang yang tidak sholat meskipun karena faktor malas, maka dia dianggap sebagai orang yang bukan muslim, berpatokan pada zahir hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Batas antara kita dan antara kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Artinya madhab mayoritas ulama, tiga madhab mengatakan tetap muslim tapi fasik. Madhab daripada Imam Ahmad mengatakan dia sudah keluar dari Islam meskipun malas-malasan, tapi kedua-duanya sepakat dia telah melakukan dosa yang besar. Seperti itu. Jadi walillah, ini pertanyaan kedua dari saya. Jadi sekali lagi, orang yang puasa tapi tidak sholat, itu puasanya dihitung sebagai puasa, meninggalkan sholatnya dihitung sebagai dosa karena meninggalkan sholat. Jadi tidak dikait-kaitkan pemahaman yang masih berkembang dirubah walillah, kecuali meninggalkan sholatnya karena juhud atau membangkang kewajiban. Berkaitan dengan kewajiban dan keutamaan sholat, kita buka pertanyaan. Setiap poin kita buka pertanyaan dua saja. Monggo.
Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz untuk dijelaskan dasar-dasar ilmu berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wajibnya, wajib puasa. Ya. Dalil diwajibkannya puasa itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada Al-Ijma'. Dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Kutiba ini dalam bahasa Arab artinya furidho, difardukan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat sebelum kalian. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal atau ketika hilal sudah terlihat, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Ini dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada As-Sunnah, yang pertama adalah dalil tentang rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di Islam dibangun di atas 5 pilar, salah satunya adalah puasa Ramadan. Sedangkan dalil yang ketiga adalah ijma'. Semua ulama tanpa terkecuali sepakat akan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Jadi ini perkara yang tidak diperselisihkan akan kewajibannya atau akan hukumnya. Wallahu a'lam. Bagi orang yang melihat hilal, kemudian persaksiannya ini ditolak oleh Amirul Mukminin, oleh ulama, sehingga persaksiannya melihat hilal itu tidak berlaku. Hukum bagi orang yang menyaksikan hilal tadi, apakah tetap puasa kalau itu hilal Ramadan, atau dia tidak memulai puasa karena pemerintah atau Amirul Mukminin, ulama tidak menetapkan sebagai satu Ramadan. Oke, itu saja. Bagi orang yang melihat langsung hilal dan persaksiannya tidak diterima karena mungkin dia seorang perempuan, karena kalau saksinya ini seorang perempuan maka persaksiannya tidak diterima. Maka bagi yang melihat secara langsung ini diwajibkan untuk berpuasa, meskipun nanti ketetapan puasa secara umum masih belum berlaku. Orang yang melihat secara langsung juga orang yang menerima informasi dan mempercayai orang tersebut, maka dia juga puasa Ramadan. Adapun ketetapan secara umum untuk kaum muslimin, maka tidak lain dan tidak bukan hanya dengan 2 perantara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal, dan di sini cukup 1 orang laki-laki balik, berakal, merdeka, agamanya bagus, 1 orang cukup untuk bulan Ramadan, dan 2 orang laki-laki dengan kriteria yang sudah disebutkan untuk bulan-bulan yang lainnya. Dengan melihat hilal dengan mata kepala sendiri, ya. Dan yang kedua, kalau hilal tidak terlihat karena faktor cuaca, maka dengan menggenapkan bulan Sya'ban sejumlah 30 hari. Dalam sebuah hadis disebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddatasy sya'bana 30 yawman. Puasalah ketika hilal sudah terlihat, dan beridul fitrilah ketika hilal juga sudah terlihat. Apabila tertutupi oleh mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban selama 30 hari. Nah itu selama 30 hari. Kalau terkait dengan sholat id atau terkait kapan dia masuk dalam bulan apa istilahnya Syawal atau Idul Fitri, maka dilihat apabila kaum muslimin
puasanya nanti 29 hari. Sedangkan orang yang melihat ini sudah melihat hilal sebelumnya, maka dia tetap ikut Idul Fitrinya atau ikut berbukanya nanti bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Artinya meskipun nanti bagi dia bilangannya bukan 29 tapi 30 hari, karena ya bulan tidak terlepas antara 29 dan 30 hari, seperti itu. Terkait dengan menentukan masuknya bulan Ramadan ataupun Syawal dengan hisab, ini memang perbedaan pendapat antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa masuk suatu bulan tidak ditetapkan kecuali dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Untuk bulan Ramadan cukup 1 orang, selainnya harus 2 orang. Ulama yang lainnya seperti Ibnu Syuraj dari kalangan Syafi'i dan beberapa ulama dari kalangan tabi'in, meskipun secara jumlah minoritas, memperbolehkan masuknya bulan dengan hisab, berpatokan dengan hadis Nabi SAW, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau terhalangi oleh mendung maka perkirakanlah. Ini ditafsirkan dengan manazilul qamar, atau kalau dalam bahasa sekarang ya hisab falaki. Sehingga memang ada 2 pendapat. Yang pendapat mayoritas harus dengan ru'yatul hilal, dan beberapa pendapat dari kalangan ulama muslimin seperti Ibnu Syuraj dan yang lainnya mengatakan boleh dengan menggunakan al-hisab al-falaki ya. Berkaitan dengan saya lanjutkan niat, baru saya buka pertanyaan saja berkaitan dengan niat Ramadan, sebagaimana pertanyaan Mas Agung tadi dari Banyu Broto mengenai niat. Yang saya tanyakan ini, niat puasa Ramadan ini apakah dilakukan setiap malam atau boleh dilakukan di awal bulan untuk 1 bulan saja? Terkait dengan niat puasa, apakah harus setiap malamnya atau boleh dirapel di awal bulan, ini juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Mazhabnya Imam Syafi'i, niat harus setiap malam. Mazhabnya Imam Malik, niat boleh dirapel di awal bulan. Dalam hal ini yang kita pilih adalah pendapatnya Imam Syafi'i, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyata minal lail. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat pada malam harinya. Secara sharih, secara lugas mengatakan bahwa niat di setiap malam ini adalah syarat sah daripada puasa, sehingga kita mengambil pendapat tersebut. Jadi itu yang bilang, bagi antum sekali lagi kadang-kadang diperhatikan, niat itu penting. Kadang-kadang kita bahkan tidak ada lintasan dalam hati kita. Malam itu minimal ada lintasan dalam hati kita. Kalau antum tidak melafalkan dengan lisan antum, minimal terdetik dalam hati kita, sesok niatnya selalu kosong. Ini puasa wajib. Ustaz, kemudian satu lagi Ustaz, sebentar lemparkan kepada Udin. Jadi pertanyaan kok belum pertanyaan juga tentang melafalkan niat Ustaz. Jadi nawaitu shoma ghadin dan adai dan seterusnya, ini hukumnya menurut para ulama ini melafalkan niat dalam rangka untuk membantu niat yang dalam hati ini boleh atau bagaimana Ustaz? Terkait dengan melafalkan niat, yang pertama bahwa niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati. Nah, terkait bagaimana kalau lisan ingin membantu hati, karena memang nanti ada hal-hal item-item yang harus dihadirkan oleh seseorang ketika dia ingin menyiapkan untuk menjalankan puasa Ramadan ataupun yang lainnya. Maka dalam hal ini di kalangan ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu talaffudu biha, dianjurkan untuk dilafadzkan, liusa'idal lisanul qalba, supaya lisan itu nanti membantu hati. Akan tetapi yang saya tekankan di sini bahwa
tetap yang dijadikan patokan adalah yang ada di dalam hati. Sehingga kalaupun nanti terbawa rutinitas, lisannya mengucapkan niat, tapi pas itu pikirannya lari kemana-mana, sehingga dalam hatinya tidak menghadirkan niatan untuk puasa di esok harinya, maka yang seperti ini pun juga niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Termasuk juga tadi kalau diucapkan secara bersama-sama, saya rasa kalau konteksnya sekedar konteks untuk mengajari orang awam yang belum paham, maka sebatas pada itu ya tidak masalah. Yang penting tidak diyakini sebagai sebuah rutinitas tertentu yang disunnahkan memang dilakukan di bulan Ramadan. Seperti itu. Kalaupun dilafadzkan niat itu boleh, tapi bukan menggantikan niat yang ada dalam hati. Jadi lafaz itu dalam rangka membantu niat yang ada dalam hati. Jadi kalau saya ini tetap hati. Jadi dulu kita waktu ngaji kita bukan ngaji pada ngaji otodidak ya, tidak dari satu kitab ke kitab ustaz itu kita sudah mengatakan bid'ah. Kemudian nawaitu somagoti langsung taweh nopo nulis ragelem karena bid'ah itu mungkin perlu bagi para ikhwan yang masih ngajinya model makalah, ngajinya model radio ini nanti kita fasilitasi kalau ya subhanallah ini beliau ini ya juga apa ya bisa waktunya masih sangat mudah. Ini masalah niat ikhwan bilang hukum dan juga mengawali puasa dan sampai niat kita. Terkait kalau orang lupa niat, maka maka status puasa esok harinya tidak sah, karena sekali lagi niat adalah rukun. Niat adalah rukun daripada puasa yang ketika ditinggalkan maka puasanya tidak sah. Meski puasa esok hari dihitung tidak sah. Misalnya orang buka puasa mungkin porsinya terlalu banyak, bar niku tindak tarweh, bar tarweh langsung tilem, wung-wung kumun adzan subuh niki dereng sempat niat. Kados mangkaten niku mengke poso benjing-enjing niku mboten sah, kedah dikodok mengke sak bibaripun Ramadan. Meski demikian tetap esok hari ndak boleh makan, ndak boleh minum untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan, untuk menjaga lihormati saumi, menjaga kehormatan saum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bertanya masalahnya itu adanya dengan bahasa Arab atau umpama kita juga bahasa dalam kolbi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya seperti Pak Ustaz tadi diperdepankan nawaitu sampai tadi. Kalau ke dalam hati niat lo kosong susuk apa yang melakukan bahasa jawab dulu ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dados beto basa napa kemawon, atas basa Jawi nggih angsal niku. Basa Arab langkung sae, nah beto basa Indonesia napa basa Jawa nggih mboten napa-napa, pun dianggap sah. Soal saja. Jadi yang ditanya ke Ustaz Pak Agung tadi ya. Jadi tidak mesti nawaitu somagoti gitu ya. Nggih. Tapi itu juga salah satu yang bisa mewakili. Nggih, itu bisa mewakili dari nawaitu somaghatin ada ifardhi syahri Ramadan hadhihi sanati, itu mengumpulkan item yang wajib sama yang sunnah. Yang wajib yang pertama adalah menyinggung jenis puasanya, puasa apa. Nggih, menawi Ramadan nggih niat ingsun poso Ramadan, menawi nazar nggih niat ingsun poso nazar, menawi kafarah nggih niat ingsun poso kafarah. Niku ingkang bagus. Nggih. Oke. Pak Saki boleh Pak? Bang Sami. Nak di pertanyaan apa boleh pertanyaan? Kita masih dalam rangka niat berpuasa. Jika kita setiap hari itu berubah-ubah bahasa Jawa
subuh hampir fajar itu kita mengingatkan dengan lafaz itu niat puasa supaya orang-orang yang sekitar kita tidak lupa dengan niat tersebut dengan memakai sepekat itu. Apakah itu suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan? Kalau pemerintah dilarang di speaker termasuk mengingatkan niat. Kalau sekedar dalam rangka mengingatkan itu sebatas itu insya Allah tidak apa-apa, supaya ya bagian dari upaya supaya mengesahkan puasanya kaum muslimin tadi, mungkin yang dereng wungu langsung tangine langsung inget niat langsung puasa nih insya Allah betul apa-apa. Iya ya. Ini Pak Zaki ya. Sudah tidak ada pertanyaan, tak lanjutkan tentang golongan yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Saya tidak menanyakan semuanya. Yang pertama mengenai musafir. Ada dua hadis ya, Rasulullah menyuruh tetap untuk berpuasa seorang musafir. Dalam hadis lain Rasulullah menyuruh musafir untuk berbuka. Menjelaskan dua hadis yang secara seperti kontradiktif ini bagaimana tentang musafir, soalnya musafir. Terkait dengan puasanya seorang musafir, ada dua hadis. Hadis yang pertama ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang ditanya tentang puasa ketika safar, Nabi mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silahkan berpuasa, kalau kamu mau silahkan berbuka. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan laisa minal birri asyamu fi safari. Bukan dari amalan kebaikan orang berpuasa ketika safar. Nah, ini ulama mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan yang pertama ketika safarnya tidak memberatkan, seperti puasa safar pada zaman sekarang ini ya, sini ke Soekarno Hatta cuma 1 jam, ke Halim 1,5 jam naik pesawat, yang seperti ini ya afdolnya tetap berpuasa, meskipun kalau mau ngambil rukhsah juga tidak apa-apa. Sedangkan orang yang merasa letih ketika nanti dia berpuasa dalam kondisi safar, maka yang seperti ini diperbolehkan atau berbuka puasa lebih utama daripada berpuasa, sehingga kaitannya dengan afdoliyah saja. Kalau orangnya kuat lebih baik berpuasa, kalau nanti melemahkan maka boleh berbuka, bahkan kalau nanti dipastikan malah membahayakan diri, wajib hukumnya untuk berbuka puasa dan tidak berpuasa. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk musafir itu ya, kalau dengan puasanya itu tidak masalah, tidak perlu perjalanannya seperti safar pada hari itu Ustaz ya, meskipun sampai Sumatera ya cuma beberapa jam kita bisa menempuh. Ya, tetapi kalau puasa itu memberatkan, kan ada juga orang-orang yang naik bis, naik angkutan umum itu kalau perutnya kosong bisa keringat dinginnya keluar. Naik pesawat nggak tahu apa mabuk enggak. Ini baru afdal dia berbuka, ini relatif. Ustaz, untuk safar ini kan kalau ulama salaf berbeda antara jarak berapa itu 16 farsah ya, 40 dengan berapa hari berapa malam gitu ya. Kemudian ada orang yang menggunakan orang besar pendapat Ibnu ya, ulama akhir. Sehingga ada orang yang ada ini kejadian, ada orang yang karena salah memahami hadis mungkin ya, safar sini ke Kartosuro karena dia tidak memahami hadis. Kalau Ibnu Taimiyah menggunakan dalil Nabi dan pergi dari Madinah ke Dzulhulaifah ya, atau Bir Ali Pak ya, Dzulhulaifah itu sekitar berapa kilo? 5 kilo mungkin Ustaz ya. Itu Nabi mengkosor, kemudian memahami jarak safar itu berarti tidak ditentukan tetapi berdasarkan uruf. Sehingga ada orang yang dari sini pergi ke Kartosuro fotokopi itu buka Ustaz. Tidak puasa karena ini safar. Safar itu rukhsahnya adalah berbuka. Jadi untuk dua
Iya, ada 3 yang satu 3 malam Ustaz ya. Safar ya. Ini yang rojih mana Ustaz? Yang pertama, lebih baik seorang muslim itu mencari mana yang paling aman untuk agamanya. Jelas kalau puasa hukumnya wajib. Mengambil rukhsah dengan safar yang tadi dikembalikan jaraknya kepada urf, dan masalahnya sekarang urf kita tidak ada urf yang baku yang memberikan batasan sampai mana sih orang dikatakan safar. Sehingga ulama memiliki satu kaidah, ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Keringanan itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi masih meragukan. Selama masih meragukan, oh iki soleh buka napa dereng nggih, pun oleh mengkosor napa dereng nggih, maka jawabannya tidak boleh mengambil rukhsah berbuka puasa. Yang kedua juga nggak boleh mengambil rukhsah jamak ataupun qashar. Dalam hal ini yang pendapat yang lebih saya cenderungi adalah pendapat yang marhalahnya atau masafahnya 2 marhalah perjalanan, 2 siang atau 2 malam atau sehari semalam dengan membawa beban berat, dihitung waktu istirahat, makan, tidur dan lain sebagainya. Yang kalau dikilometerkan ya sekarang kurang lebih 84 kilometer. Itu pun dalam madhab Syafi'i syaratnya safarnya harus sebelum subuh. Kalau safarnya setelah subuh maka tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah bagi orang musafir meskipun safarnya jauh. Musafir. Satu lagi Ustaz, nanti kita buka pertanyaan setelah ini tentang wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan janinnya dan juga bayi yang disusui. Kalau dia berbuka karena mengkhawatirkan bayi, kewajibannya itu qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah atau bahkan tidak qadha tidak fidyah. Bagi perempuan yang hamil dan menyusui, maka kalau tidak berpuasa itu karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, artinya fisiknya lemah, maka dalam hal ini dia diwajibkan untuk mengqadha saja. Ini sepakat 4 mazhab. Kalau sebabnya bukan mengkhawatirkan kondisi fisik tapi mengkhawatirkan kondisi janin dan anak yang disusui, khawatir kalau nanti keguguran atau khawatir nanti kalau ASI-nya menyusut sehingga membahayakan si anak yang disusui, maka ini 4 madhab sepakat wajib mengqadha. Yang diperselisihkan mengqadhanya ditambahi fidyah apa tidak, ditambah fidyah apa tidak. Nah, dalam hal ini madhabnya Imam Syafi'i mengqadha plus membayar fidyah, sehingga pendapat yang mengatakan membayar fidyah saja, apalagi mengqadha juga enggak, membayar fidyah juga enggak, yang seperti ini dipastikan di luar dari pendapat yang dikukuhkan oleh 4 madhab yang ada di dalam Islam. Sehingga kalau mau ngambil pendapat ya pendapat yang ringan, ya pendapat sekedar mengqadha saja meskipun tidak membayar fidyah. Syukur-syukur mau lebih hati-hati lagi ya, mengqadha terus membayar fidyah kalau sekali lagi faktornya kekhawatiran terhadap bayi dan terhadap janin, bukan kekhawatiran terhadap diri sendiri. Bagaimana hukum puasa bagi wanita nifas? Apa cukup dia fidyah? Apa dengan qadha? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perempuan yang mengalami jarak hamil dan menyusui itu dekat? Artinya anaknya banyak. Tahun ini hamil, besok menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Jadi 2 tahun sekali saja. Rutin, istiqomah. Yang pertama kalau nifas ini ya sepakat tetap wajib untuk mengqadha, ya, tanpa membayar fidyah, kecuali kalau tadi kasusnya yang menyusui atau mengandung tadi ya.
Nifas bisa jadi sama menyusui ya. Iya. Tapi kalau nifas sambil menyusui ini kan memang pada prinsipnya perempuan yang nifas haram dan tidak sah untuk berpuasa, sehingga dia cukup nanti mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Yang kedua yang tadi hamil menyusui ya, kesergepen tadi ya. Nah itu tetap nanti mengqadha, tetap menjadi tanggungannya sampai nanti dia memungkinkan untuk melakukannya. Artinya yang seperti ini tidak ada yang berpendapat bahwa dia tidak dibebankan untuk berpuasa. Meskipun itu sampai utang lagi. Yeah. Ada Ramadan jadi. Yeah. Jadi utang. Meskipun ya. Artinya kalau nanti masalah apakah nanti keterlambatan dia mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya padahal belum sempat untuk mengqadha karena udzur tadi itu, apakah mengharuskan adanya fidyah apa tidak? Jawabannya tidak. Karena fidyah itu diperlakukan bagi orang yang telat untuk mengqadha sudah sampai datang Ramadan berikutnya tanpa adanya alasan, tanpa adanya udzur. Berarti bukan fidyah, kafarah. Iya, jadi yang seperti itu nanti tinggal mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Eko tadi Ustaz mengenai orang yang tobatnya usianya 50 tahun sehingga sangat mungkin di usia sebelum 5 tahun itu dia tidak berpuasa. Nah, nabi di siam itu usia 50 tahun. Pertanyaannya, hukum puasa yang dia tinggalkan sebelum umur 50 tahun itu diqadha atau tidak? Kalau diqadha teknisnya gimana? Sudah mungkin yang lupa. Ya. Yang pertama ya alhamdulillah sudah mau tobat ini sudah prestasi yang besar. Yang kedua mungkin tinggal hitung-hitungan mawon. Tadi kalau misalnya mulai tobatnya di usia 50 tahun itu kan ya tinggal kita hitung kan usia baliknya seseorang itu adalah usia 15 tahun. Ya tinggal di total mawon niku 50 kurangi 15 ping 20 niku lah niku nggih. Dikerjakan diqadha. Kalau mengqadha bagi yang meninggalkan puasa ini sepakat, ulama sepakat. Dados kula kan madoske pendapat liyane mboten nangsal niki nggih. Mboten ini sepakat ulama bahwa orang muslim balik akil yang meninggalkan puasa tanpa sebab tetap wajib untuk mengerjakan atau mengqadha puasa tersebut. Ini mahalul ittifaq, ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Tinggal teknisnya nggih mengke pripun diatur piyambak nggih. Oke, katanya yang pertama. Tapi yang mungkin perlu saya sampaikan ini, ketika orang itu menghadirkan dalam dirinya bahwa puasa itu adalah ibadah, itu nanti tidak akan terasa berat. Dan ketika orang menghadirkan dalam dirinya bahwa kehidupan setelah di dunia itu lebih berat, hitung-hitungan niku mending wonten donya mawon, nak wenteh wonten akhirat niku kesempatan untuk meralat niku mun boten saged. Kalau orang menghadirkan itu semuanya, insya Allah poso bendino pun itu tidak akan merasa apa? Berat. Toh dia berada dalam ibadah, dapat pahala. Ya. Kalau yang puasa nggak puasa qadha, kalau nggak puasa fidyah saja. Kemudian nyambung pertanyaan Mas Eko tadi. Dia tobatnya dalam kondisi sudah tidak puasa, dalam 60 atau 65. Maka kewajiban sebelumnya itu boleh nggak diganti dengan fidyah? Setelah bulan poso gitu. Jadi ngaji-ngaji wis poso ra kuat. Tetap kalau dalam kondisi sudah tobat kok ternyata sudah tidak mampu berpuasa, yang seperti ini ya nanti bisa digantikan dengan fidyah. Atau kalau sudah meninggal nanti dipuasakan sama ahli warisnya. Jadi dipuasakan, bisa dua-duanya, bisa dibayarkan fidyah, diambil dari harta warisannya sebelum dibagikan, karena itu terkait dengan hak Allah, hutang kepada Allah. Atau kalau enggak ya monggo, kalau ada ahli warisnya yang mau secara sukarela menggantikan puasa, ini juga diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila yang kami tanyakan, bila seseorang memberikan
orang yang memberikan makanan untuk sahur. Antara berbuka dengan sahur katanya perbedaannya jauh sekali. Oh iya Ustaz, karena Mami hadis man aftara sha'iman gitu ya. Siapa beri buka? Kalau berinya malam, kalau orang biasa kan musuh juga ya, jaburan ya. Yang ini Ustaz ini musuh, jadi vektor ya kan, jaburan. Jaburan itu taruh atau memberikan sahur apa sama dengan mendapatkan sebagaimana hadis man aftara sha'iman. Secara umum bersedekah di bulan Ramadan itu sesuatu yang dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis di Bukhari disebutkan kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu sederma-dermanya orang. Wa kana ajwada ma yakun wa huwa fir Ramadan, dan paling lomone Nabi niku menawi pas Ramadan. Adapun apakah memberi sahur sama dengan memberi berbuka puasa, secara lahiriah daripada hadisnya tidak, karena hadisnya sebatas man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka puasa bagi orang lain maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua juga tentunya beda. Kalau memberikan buka puasa itu kan memang dalam kondisi orang yang berpuasa memang sedang menghajatkan terhadap makanan dan minuman. Ini beda halnya kalau diberikan ketika sahur. Dan sahur pun yang saya perlu sampaikan, namanya sahur itu batasan mulainya itu dari pertengahan malam. Terus model jaburan tartarpeh niku dereng bisa dikatakan sebagai apa? Sahur. Dia dari nisful laili sampai sebelum terbitnya fajar katanya. Tapi secara umum ya pahalanya besar dan dianjurkan katanya. Bisa Pak ya. Jadi ya tetap meskipun kasih jaburan, kasih sahur ya pahalanya sama, karena seutama sedekah pada bulan Ramadan, cuman tidak mendapatkan tambahan sebagaimana manfaat rasa iman tadi. Sebab sehingga bukan puasa siji gitu ya. Ustaz, kalau disyaratkan nggak puasanya, artinya gimana? Ada yang menjelaskan pahalanya ikut sama orang puasa yang dikasih buka, sehingga ada orang yang beramal bahwasanya saya dikai bukan saya kira-kira puasanya apa-apa gitu. Disyaratkan so imannya ini disyaratkan atau tidak? Artinya, nah, orang yang berpuasa itu nggak ikhlas apa yang memberi buka itu juga tidak mendapatkan ganjaran, karena orang yang berpuasa nggak dapat ganjaran. Ya. Yang pertama Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Ketika seseorang sudah berniat untuk memberi buka puasa kepada seseorang, insya Allah pahalanya sudah didapatkan. Yang kedua, memang kalau yang menerima iftar tadi itu orang yang soleh, yang pertama. Yang kedua, orang yang membutuhkan, itu tentunya ya pahalanya lebih besar lagi. Dalam hadis disebutkan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Adapun orang yang cek poso yo masih kerasani tonggone, ghibah, adu domba, ini kan sebenarnya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Syukur-syukur kalau yang dikasih masih ada hubungan kerabat. Wah, ini pahalanya lebih besar lagi, karena ya ada pahala sedekah dan ada pahala silaturahmi. Jadi pembatal puasa itu ada dua macam, pembatal pahala puasa dan pembatal puasa itu sendiri. Pembatal pahala puasa artinya ya puasanya tetap sah, tidak wajib diqadha, tapi tidak bernilai pahala, seperti ghibah, mengadu domba, berdusta dan lain sebagainya. Itu pahalanya yang lenyap, tapi puasanya tetap sah, tidak perlu diqadha gitu.
Berarti di sini kita mesti hati-hati Bapak. Nah, mangan sengosor bisa dikontrol. Tapi kalau antum riba, dusta, sedang tidak boleh dikontrol, sedang puasa kita nilainya hilang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, siang ini momen untuk menjaga latih kita, lisan kita. Kalau medali dengan kudu riba, kudu mondok, rayobono dari rumah. Cuman Ustaz yang bahaya itu hibah sendirian. Hibah pakai media, pakai HP itu yang bahaya. Bisa pakai HP juga ya. Jadi ya gimana Ustaz? Ghibah itu kata ulama itu bisa pakai lisan, bisa juga pakai selain lisan. Terus kalau ada orang cacat lewat depan kita, terus kita lirik-lirik sama teman kita, itu masuknya ghibah kata ulama. Jadi nggak terbatas pada ngomong saja, pakai isyarat pun itu masuk ghibah, pakai tulisan pun itu juga bisa masuk ghibah. Sehingga memang waliyadzubillah harus kita jaga betul dari hal itu. Iya betul. Iya. Jadi Bapak Ibu, suami sekali lagi momen untuk menjaga lisan kita. Maksudnya saya kosong diri untuk menjaga kalau telah ini Masya Allah. Ikhwani bilang satu pertanyaan bisa puasa ini kita buka dua lagi. Selanjutnya nanti untuk tarawih dan sholat Id ya. Pertanyaan yang juga sering masuk ke saya masih belum bisa jawab. Hukum puasa untuk para pekerja keras ini pekerja berat kayak belum semen, aku nggak belum pernah gitu ya, belum pernah. Sehingga pekerjaannya harian. Kalau rezekinya model ikhwan seperti itu kan rezeki burung Ustaz ya. Nggak esok dia puasa itu terakhir kan nggak esok ya. Rezekinya burung, esok metu, sore dan metu ngeleh. Kalau rezekinya ular anak konda, mangan pisang kosong, alhamdulillah. Ini untuk para ikhwan yang bekerja keras, dan kalau dia tidak bekerja, maka akan mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Ustaz, ini hukumnya gimana Ustaz untuk pekerja keras? Untuk pekerja keras tetap malamnya harus niat dulu. Nanti kalau pas hari itu juga mulai kerja ternyata kondisinya tidak memungkinkan, baru nanti membatalkan puasa. Tapi niat pada malam hari tetap hukumnya wajib. Kalau niatnya gini Pak, aku nak kuat, aku batal. Ya sebenarnya kalau tanpa harus ditautkan seperti itu, yang penting malamnya niat dulu, nanti kan lihat situasi dan kondisi. Berarti kalau aku nak kuat ya puasa, nak kuat puasa berarti itu enggak bisa, bukan niat. Oke. Puasa ada satu pertanyaan lagi. Puasa, ibu-ibu ada yang tanya Bu, amal tingkat Bu, ada yang tanya, berikut, langsung bilangnya oke. Kalau tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, puasa masih ada yang bertanya, monggo. Dari luar. Yang diprioritaskan di luar. Untuk pertanyaan kita nanti insya Allah disimpan Pak, nanti akan dijawab insya Allah. Gitu Pak. Ustaz Rosi Al-Bulwi. Monggo Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalnya ada seseorang Ustaz, dia berpuasa, kemudian di siang hari dia merasa lapar dan haus sekali Ustaz. Ketika di rumah, dia merasa lapar dan haus sekali, kemudian dia berniat, aduh lapar sekali, udah buka puasa saja, kan? Namun ketika dia mencari bukaannya, entah itu makan, tapi nggak ketemu Ustaz. Nggak ketemu, waduh, ini nggak ketemu, wes tak lanjut lagi puasanya. Gitu. Kira-kira puasanya sah, betul Ustaz? Terkait dengan niat membatalkan puasa, apakah membatalkan puasa apa tidak, sekedar niat. Nah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti sholat, niat membatalkan sholat itu ya membatalkan sholat. Ada yang mengatakan enggak, kalau puasa ini tidak membatal, ini sekedar niat keluar dari puasa atau membatalkan puasa.
itu tidak membatalkan puasa, dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang dikukuhkan dan dikuatkan, sehingga sekedar niat saja tidak membatalkan puasa, berbeda dengan sholat. Jelas ya. Ya. Jadi tidak membatalkan puasa. Ustaz masih pun bisa jelas? Oh nggak tahu bisa jelas ya. Pertanyaan terakhir, Mas Joko Fitianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tadi dengan fidyah, dulu ada seseorang yang dia tidak berpuasa karena khawatir anaknya yang nanti bila puasa anaknya akan bermasalah, hanya bayar fidyah saja, tapi setelah tahu itu apakah nanti wajib untuk mengkodok, dan kriteria orang yang membayar fidyah itu apa saja? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi oke, tetap qadha wajib. Tadi qadha tetap menjadi tanggungannya, tidak akan terlepas darinya. Yang pertama, yang kedua, yang diwajibkan bayar fidyah itu siapa saja? Yang pertama, syekhun kabir, orang yang secara usia sudah udzur, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini membayar fidyah. Yang kedua, al-marid alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit kronis, sakit akut, yang mana prosentase kesembuhannya minim. Yang seperti ini juga cukup membayar fidyah saja. Yang kedua adalah orang yang berbuka karena orang lain, seperti tadi ibu hamil dan menyusui, kalau tidak puasa karena pertimbangan anak atau janinnya, ini juga selain mengqadha membayar fidyah. Yang terakhir adalah orang yang menunda membayar puasa tanpa alasan sampai datang Ramadan berikutnya, ini juga membayar fidyah. Oke. Alam. Ya, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya puasa sudah selesai ya. Sudah pertanyaan sudah selesai, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat. Tadi tambahi pertanyaan. Oh iya, Sikat gigi loh, sikat gigi batalkan enggak? Oh iya, Saya pasti. sikat gigi. Terkait dengan sikat gigi, kalau sikat giginya ini setelah tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat zuhur, ini hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Sikat gigi tidak membatalkan puasa, meskipun nanti rasa odolnya sampai di tenggorokan. Yang penting odolnya tidak terasa tertelan, ya, barangnya itu tidak terasa tertelan. Adapun kalau sudah sikat gigi lalu kumur-kumur, setelah kumur-kumur kok masih tertinggal rasanya, ini puasanya tetap sah. Cuma kalau dilakukan setelah tergelincirnya matahari, maka nanti hukumnya makruh. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan karena dalilnya tidak begitu kuat, maka setelah tergelincirnya matahari pun juga hukumnya tetap diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Iya, itu ya tentang Ramadan subhanallah. Saya enggak menyimpulkan terlalu banyak, dan terlalu banyak ilmu yang ada didapatkan, juga itu waktu yang mepet. Masuk ke sholat tarawih tentang ini masih terjadi bagi beberapa kalangan ikhwan yang mungkin saudara yang mungkin masih terlalu kaku gitu, masih mempertentangkan mengenai jumlah rakaat antara 23, 39 sama 11 dan 13 sudah tentang jumlah rakaat. Bikhtisar, secara ringkas saja, ini sebenarnya bagian dari perbedaan pendapat yang sifatnya variatif. Artinya tinggal melihat kemampuan nanti mau milih yang berapa. Kalau mayoritas ulama salaf sebagaimana dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' Sunannya, juga dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, mayoritas kalau salaf itu 20 rakaat. Dan itu dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Di situ ada Muhajirin dan Ansor, tidak ada perselisihan. 36 itu madhabnya Imam Malik. Ya, lah
11 sebenarnya dalam madhab itu pun juga itu batasan maksimal. Artinya kalau orang sholat taraweh cuma 2 rakaat, 3 rakaat nggih angsal, 2 rakaat atau 4 rakaat ya boleh-boleh saja. Cuma batasan maksimalnya berapa ini yang menjadi perbedaan pendapat. Madhab mayoritas 20 rakaat, ada yang mengatakan 36 rakaat, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Tapi kalau yang mengatakan bahwa lebih dari 11 itu bid'ah, itu saya belum mendapatkan dari ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Tinggal monggo kalau 11 tapi dawa nggih sae. Nah, 20 tapi pendek-pendek niku nggih mboten napa-napa. Itu perbedaan yang sifatnya variatif atau ijtihadiyah. Nggih. Kalau dalam pada ulama sedikit banyak jumlah rakaat itu kadang dipengaruhi panjang pendeknya berdiri dan kita kadang-kadang jadi yang saya tanyakan bisa ada beberapa kalau di sini maaf ya saya sebut bersilahkan ini soalnya berbeda. Cuman separuh jamaahnya itu ketika rakaat ke pernah ada yang silahkan gitu. Separuh jamaahnya itu kita sudah rakaat 8 keluar separuh jamaahnya terus witir sendiri-sendiri. Ustaz untuk etika berjamaah Ustaz ya termasuk tarawih ini, apakah kita juga berlaku hadis dijadikan imam untuk diikuti? Artinya kalau imamnya 20 ya kita ikut 20 untuk menjaga satuan. Apa kalau imamnya 20 kita boleh tadi separuhnya itu 20 terus witir di sepanjang teras. Gimana Ustaz untuk etika? Sebenarnya secara hukum tidak wajib harus sama dengan imam. Cuma nanti persatuan dan menjaga perasaan itu bagian dari faktor-faktor yang sangat dipertimbangkan dalam Islam. Kalau sejak awal memang tidak mau sholat 20 rakaat ya ampun sholat wonten masjid mriku, sholat masjid yang lainnya yang tidak mungkin memaklumi atau mungkin ya memang sholatnya tidak 20 rakaat. Dikhawatirkan kalau 20 rakaat itu sudah menjadi kebiasaan di masjid tersebut, lalu kita sholat bersama imam, terus di pertengahan sholat kok bubar atau sholat sendiri-sendiri, kan nanti dikhawatirkan terjadi ya perpecahan dan ada penyakit-penyakit hati nanti yang menjangkiti. Ini kan justru tidak baik. Masjid itu sebenarnya tempat untuk bersatu, malah justru nanti saling mencela, jadi kayak militer nanti malah tidak baik. Ya. Itu ya, zaman sudah jadi terutama ngaji fikih lagi menurut saya harus ngaji sama kiainya, pakai kitab fikih ya. Kadang-kadang kebanyakan kita kan pakai makalah gitu ya. Ada yang modelnya baca Sahih Muslim terus di Sahih Bukhari dijelaskan sendiri. Kemudian mungkin penting baca sekali lagi. Saya pada dulu sudah begitu sehingga kita padahal keterbatasan. Kadang-kadang kita menjelaskan dalil itu dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki sehingga dalil yang mestinya luas itu dipahami dengan sempit karena kekerdilan akal kita. Jadi kita dulu waktu saya muda juga gitu Pak, minta ya perlu sholat subuh ketika jamaah dia noteras ini. Oh sebetulnya mati lagi. Rakaat itu memang kalau yang saya pahami ya jumhur ulama itu yang jumhur ulama berpendapat rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Kalau sama witirnya 3 berarti 23 Jadi kualitas itu meskipun kurang juga boleh. Antum nggak usah memperdebatkan karena antum itu sholat tarawih yang wisirong jamban terus tarawih bosannya rakaat. Menyambung pertanyaan tadi Ustaz, pertanyaan Pak tadi ya tentang ada ikhwan kan ini Pak, mungkin mangkoknya di atas kita ya. Ada kalau hadisnya mangkok ma'al imam gitu ya. Ada orang ikut sholat tarawih imam, kemudian tinggal witir dia duduk. Nah duduknya di luar, duduknya di tengah-tengah shop. Ketika ditanya kok jenengan betul witir Pak, waktu aja tahajud kali gitu ya. Jadi itu pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaan Bapak tadi. Mungkin kalau saya mengerucutkan pertanyaan, tarawih ini witir, apa nanti malam witir lagi? Oke, Ustaz, itu pertanyaan.
kalau witir 2 kali ini tidak boleh. Dalam hadis dikatakan la witron filail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cuma kalau nanti sudah witir bersama imam, apakah malamnya boleh sholat malam lagi? Maka ini hukumnya boleh, ya. Maka ini hukumnya boleh. Tapi ya tidak ditutup dengan witir lagi, karena 2 witir dalam 1 malam ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tetap nanti sholat bersama imam. Baru nanti kalau sudah pas malam hari terus bangun mau sahur, nanti mau sholat tahajud juga tidak apa-apa. Ini tidak mengapa. Yang tadi yang pertama, yang pas imam lanjut witir malah duduk tadi. ya, karena pengen pulang malam lagi, mungkin anggapnya saya tahu tahajud benar gitu. Padahal tadi kalau kutiba lahu iya betul. Kalau man sholat ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyami lailatin, barang siapa sholat bersama imam sampai bubaran nanti tertulis pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Maka nanti ya tetap sholat bersama imam. Nanti kalau mau tahajud ya nanti tahajud lagi tidak apa-apa, tapi tidak perlu ditutup dengan witir. Ya. Nah, kadang-kadang alasannya tahajud, kamu jadi tahajud ini kan kadang kalau ikut sama witirnya imam itu ibadah bicara seperti sholat tahajud suami. Untuk tarawih ada pertanyaan singkat-singkat karena waktunya kita bisa baca 6 kurang 15. Ini dulu biar yang dekat sholatnya bisa di monggo. Tarawih ini di luar atau enggak? Saya belum Pak Arjo. Monggo pertanyaan singkat jelas. Ikhlas nih masjid-masjid di sekitar kita itu masih sering ada perbedaan biar rakaat, artinya teknis pelaksanaannya. Ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam. Jadi mohon penjelasan untuk pelaksanaan yang demikian. Terima kasih. 4 rakaat sekali tasyahud sekali salam. Terkait dengan boleh tidak pas tarawih itu 4 rakaat salam apa tidak boleh, memang ada khilaf antara ulama. Mayoritas ulama mengatakan 4 rakaat salam itu hukumnya boleh. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i, karena sholat tarawih dalam mazhab Imam Syafi'i itu tauqifi, dia paten, maka yang ngikutin nas hadisnya sholatul laili mathna mathna fa idza khasya ahdukum subha falyutir biwahidah. Sholat malam itu ya 2 rakaat 2 rakaat, kalau khawatir sudah masuk subuh nanti ditutup dengan 1 rakaat. Sehingga monggo, ini termasuk perbedaan pendapat yang longgar. Mau 4 rakaat salam berarti ngikutin selain madhabnya Imam Syafi'i. Kalau yang 2 rakaat salam berarti ngikutnya madhabnya Imam Syafi'i, seperti itu. Pak, begini Pak, jadi subhanallah, ini termasuk saya menurut permasalahannya kita satu lagi ya. Kalau sholat jamaah makmum mengikuti imam Ustaz ya, masuk kunut, masuk pakai kunut, tapi termasuk ini meskipun kita berpendapat sholat mas gitu, tapi kalau imamnya 4-1-1 salam, tetap kita mengikuti imam sebagai bentuk dijadikan imam lebih tiru. Oke gitu ya. Sholat tarawih, saya Pak Farwas ya Pak. Kayak dia ya. Ada yang nanya tarawih, Ustaz? Boleh singkat? Pertanyaan singkat. Pertanyaan singkat sekali. Apakah menurut Twitter, dalam menurut Twitter itu kok saya baca itu hampir sama dengan menurut subuh? Apakah memang sama? Lafadznya. Oke, lafadznya sama. Tapi kunut witir itu kalau sudah memasuki separuh kedua bulan 15. Ramadan, 15 terakhir 2 bulan Ramadan itu baru nanti kunut witir. Lafadznya sama dengan kunut subuh. Oke. Yang sering keliru itu imam Ustaz ya. Domainnya nggak diganti, katakan saja saya nggak diganti. Iya. Dini. Ya. Imam ya, jadi imam sering. Jadi mungkin juga gitu Pak ya. Karena kita cuma ngamili dua dia karena dia menggunakan domain saya. Oke. Mas saya
akhirah kedua ya. Ustaz untuk ini Ustaz, kan di tempat kita kan sering bahkan umum gitu ya, baina antara sholat tarawih entah setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setidaknya ada dikir-dikir yang khusus apa kira-kira ada dikir-dikir yang disyariatkan untuk antara 2 tarawih atau mungkin 4 rakaat itu Ustaz. Kalau dikir Bersama-sama Ustaz. kalau secara bersama-sama, kalau tadi dalam konteks cuma ngajari, saya rasa tidak ada masalah. Tapi maksud ya diajari terus itu kan tidak dino, ini kan repot juga. Dan dikir itu malah lebih baiknya kalau lirih. Jadi mungkin masing-masing malah lebih khusyuk, lebih bisa menjiwai daripada mungkin kadang ya teriak-teriak terus malah apalagi kalau ada anak-anak tambah suaranya gaduh dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi sekali lagi dalam konteks sekedar untuk mengajari jamaah supaya hafal zikirnya dalam tahap seperti itu, insya Allah tidak apa-apa. Sama tidak diyakini oh ini memang ritual yang disunahkan di malam-malam bulan Ramadan secara bersamaan. Lah ini nanti yang bermasalah. Kalau Ustaz, ajaan untuk sholat tarawih ada ya? Oh ya, kalau ajaan untuk sholat tarawih intinya gini lah, sholat yang disunahkan secara berjamaah selain daripada sholat fardu. Kalau sholat fardu kan diajak dengan cara adzan dan iqamah. Adapun sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah, maka cara memanggilnya adalah dengan as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan atau as-sholatu jami'atan atau as-sholata jami'atun. 4 cara membacanya ini, keempat-empatnya boleh. Boleh jamaah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ta'na ini kan sebenarnya cuma orang bahasakan orang Arab nggih gitu loh. Artinya yang penting pun ngadeg nih nggih. Nak sami'na wa ta'na nggih. Mboten napa-napa nggih. Niku kadang oke. Jadi insyaallah tentang sholat tarawih. Ada pertanyaan singkat. Ustaz Sakit. Buat pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat nama pertanyaan yang biasa dilaksanakan di masyarakat Muhammadiyah kalau mau sholat tarawih, imam atau mungkin bilal mengucapkan musolli sholat tarawih, terus dia habis salam mau sholat, hukumnya gimana? Kalau sama dengan kalau itu juga begitu, musolli sholat fitri, itu hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terus jamaah ada yang sholawat ini. Jadi bukan saminan sholawat. jadi kalau tadi ini lebih baik kalau sebatas untuk mengingatkan jamaah saja. Jadi dimaklumkan sejak awal ini nih wonten maknane, niki bukan lafadz yang secara ritual kita ucapkan, ini nih ada maknanya gitu loh. Biar nanti ketika jamaah juga imam mengucapkan atau mengingatkan itu, jamaah itu dong oh ini mengingatkan supaya apa? Niat gitulah. Orang Indonesia ini kan karena memang hobinya ini kan memodifikasi ya. Kadang ibadah pun itu kan dimodifikasi sehingga hal-hal yang sebenarnya itu sifatnya pemberitahuan malah diposisikan sebagai sebuah ritual. Ya, ini repot nanti kalau seperti itu. Hal-hal yang bisa dengan bahasa yang lainnya diingatkan, monggo niat rumiyin, itu bisa saja kan digantikan dengan lafadz itu, tidak paten harus seperti lafadz-lafadz yang biasa digunakan. Menurut saya sering imam itu hanya sekedar ritual. Makmum ya rusia, bawa langsung Ini kalau pakai bahasa Indonesia nggak masalah karena fungsinya kan itu pemberitahuan. Ya kalau fungsinya pemberitahuan maka ya diutamakan ketika ya bahasanya bisa dipahami. Nah kalian tiang Jawa nggih. Sawu sufufakum kalau orang awam kan kadang mboten paham maksudnya napa nggih. Kan tinggal sami'na wa ta'na nggih mboten paham ngoten niku nggih. Mending kalau dibahasakan mawon basa Indonesia napa basa Jawa niku malah secara fungsional malah mengena nggih.
Monggo sofipun dipun rapetaken ngoten niku rak nggih sampun sae niku. Artinya ini yang kelirunya ini sebatas mengingatkan Pak Sakir, bukan ritual yang mesti ritual ya. Ada bila harus ini harus ditutup ini keliru seperti itu. Satu pertanyaan lagi. Sudah tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Ustaz berkaitan dengan sholat lagi. Tentang sholatnya. Afdal mana ada perbedaan antara sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Syafi'iyah oleh Idul Fitri di masjid saja, lagi. Dua-duanya di masjid. Jadi satu kalau sholat mohon betul bercerah kadang-kadang masih ada pemahaman itu lapangan, kemudian meskipun lapangan poli karena jamaahnya menjadi makbul ya. Jadi yang pertama, yang kedua Pak berbilang sholat itu dalam satu kampung gitu ya, yang kalau kemarin kan udurnya insya Allah syar'i kopet ya. Kalau udurnya itu kebanyakan biasanya bukan bersani Pak, kalau saya kadang gitu ya, ada udurnya karena meri infak ya kan biasanya. Saya kira infaknya adil ya. Ini yang kedua. Yang ketiga bisa sholat id itu afdal mana, sholat di kampung di mana kita tinggal ya, dengan sholat itu ngelabrak yang Bulani, yang Solo karena pengen bulan mantap ini tentang sholat id. Ini pertanyaan terakhir ya, terutama tentang tadi tempat sholat id. Yang pertama terkait dengan tempat itu utamanya di masjid, karena masjid itu kata Nabi SAW ahabbul buq'ati ilallahi masajiduha. Petakan bumi yang paling disukai Allah itu masjid-masjidnya, kecuali kalau masjid tidak menampung maka nanti lebih utamanya kalau di lapangan. Lapangan di sini maksudnya tidak mesti lapangan bola atau lapangan voli, tempat lain entah itu gedung entah itu apa di luar masjid kalau itu menampung jamaah. Jadi utamanya di masjid, kalau nanti tidak muat baru nanti di tempat lain selain masjid lah, mau itu lapangan, mau itu gedung, mau itu apa, niku monggo. Itu yang pertama. Yang kedua tadi? Yang kedua untuk berbilang sholat itu. Oh, sholat itu lebih baik namanya. Dulu di zaman Nabi SAW itu orang-orang pedalaman itu sampai mendatangi Madinah untuk bisa sholat gabung sama Nabi SAW, tidak sholat di tempatnya masing-masing. Kan ini saya tidak langsung menunjukkan bahwa sebenarnya momen-momen syiar seperti ini kan momen-momen untuk menjaga ukhuwah dan persatuan, bukan karena meri kota infak atau apa tadi terus buat jamaah sendiri yang seperti yang kita lihat sekarang hampir setiap gang kok ada jamaah sholat id. Ini saya rasa kayaknya bukan sesuatu yang bagus. Mending bersatu, syukur bisa satu kelurahan jadi satu, syukur-syukur satu kecamatan nak muat jadi satu, ini sangat bagus sekali. Artinya sholat id itu mestinya merupakan sholat jamaah. Iya, betul. Tapi kalau kemarin sholat itu ya jamaah kok sholat sunat. Jadi kan jamaah di masjid itu dikumpulkan menjadi sholat id. Nanti kumpul lebih banyak lagi di padang tempat seperti itu. Oke. Yang ketiga Ustaz terakhir untuk sholat id, kalau fakir kemana-mana ya Ustaz. Kalau jamaah afdal di. Jadi pada prinsipnya semakin banyak jamaahnya itu semakin afdol, dengan catatan tidak sampai membuat vakum sholat yang ada di dekatnya, ini kata ulama. Tapi kalau orang karena nanti buru sholat di sana di Boyolali atau ke Solo atau kemana, sehingga justru malah jamaah yang ada di sekitarnya menjadi kosong atau vakum, ini malah tidak baik. Mending yang nguri-uri yang ada di tempatnya ini lebih baik lagi. Juga pertimbangan ukhuwah dan menjaga perasaan masyarakat setempat. Ukhuwah itu dalam Islam benar-benar dijaga betul. Urusan khilafiyah pun bisa dikesampingkan. Pertimbangannya adalah persatuan. Ikhwanillah, demikian kajian kita pada sore kali ini. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dai yang telah bersama kita sampai berapa tadi jam 4:30 sampai 1,5 jam. Jadi mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan bekal kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mendapatkan barokah sehingga kita mendapatkan pahala
Demikian yang kita sampaikan.